Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 6,28%. Dengan total market cap yang kembali di atas dari 1 triliun, tepatnya di 1,05 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin meningkat kurang lebih 10%, ya, atau lebih tepatnya mungkin lebih mendekati 9,5% dalam 24 jam terakhir, dan dia berhasil daily close di atas dari 21.000. Ya, jadi bisa dibilang dua PR yang kemarin kita bahas, MA20 dan 20.800 sama-sama ditembus dengan sangat mudah. Ya, jadi luar biasa banget. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 5,79% di angka 1.700-an. Untuk BNB, dia meningkat sebesar 4,63%. Untuk Cardano, dia meningkat sebesar berapa nih? 8,32%. Ya, sekarang ada di angka 52 sen. Jadi ini kayaknya udah dekat sama struktur di atas kayaknya ya. Nanti kita lihat di belakang. Lalu untuk XRP, dia meningkat sebesar 4,18%. Untuk Solana meningkat sebesar 2,61%. Dan terakhir Polkadot meningkat sebesar 4,37%. Ya, jadi overall meningkat dengan cukup signifikan. Dan kita tahu untuk berita ya dalam kurang lebih ya antara 3 sampai 4 hari ke depan lagi akan ada Ethereum merge, di mana merge ini akan mengubah ya Ethereum dari proof of work menjadi proof of stake. Nah, tepatnya di sini ada ya nyaris 5 hari lah, 4 jam lebih 4 hari lebih 20 jam lagi dia akan merge. Nah, tentunya the merge ini bisa menjadi apa ya, satu hal yang baik dan bisa juga jadi satu hal yang buruk ya. Maksudnya buruk secara price action. Kalau secara fundamental harusnya akan bagus ya. Nah, jadi gini, kita tahu ada satu fenomena yang seringkali terjadi di market, yaitu buying the rumor and selling the news. Nah, jadi ada kemungkinan apabila merge-nya sudah terjadi, akan ada penurunan yang lumayan di Ethereum. Tapi biasanya ya saat menuju ke the merge itu sendiri, justru hype-nya paling besar. Ya, jadi mungkin dalam beberapa hari menuju ke the merge ini sendiri akan meningkat. Tapi gue ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian, wah ini akan the merge nih, ya setelah merge akan meningkat dengan sangat ekstrim. Bisa meningkat dengan sangat ekstrim, tapi hati-hati. Ada kemungkinan juga yang sering terjadi, ya, di mana itu buying the rumor, selling the news. Ya, jadi please jangan sampai kalian pakai uang panas, wah berharap akan jadi sultan dalam sehari. Lagi-lagi, walaupun Ethereum, tetap jangan, ya, jangan punya mindset seperti itu. Dan selanjutnya yang gak kalah penting juga di minggu depan akan ada data CPI. Nah, ini yang akan sangat pengaruh terhadap makro, ya. Jadi kita bisa lihat forecast-nya itu di bawah dari yang previousnya, ya 8,1% CPI-nya. Andaikan CPI Amerika ternyata lebih rendah daripada 8,1, ini akan menjadi satu pertanda yang sangat baik untuk markets in general. Kenapa? Karena gini, ya kita tahu bahwa sekarang the Fed masih hawkish karena ya inflasi masih tinggi. Inflasi masih tinggi dan yang kedua, pengangguran di Amerika masih sedikit. Ya. Nah, jadi seperti yang sudah gue katakan berkali-kali, mungkin lu udah bosen dengernya, tapi ya intinya itu yang akan mengubah kondisi market sekarang. Yang pertama adalah inflasi Amerika atau CPI Amerika yang turun, targetnya kalau bisa sampai 2%-an, dan unemployment rate di Amerika yang mulai meningkat atau pengangguran di Amerika mulai meningkat ya. Nah, kalau itu mulai terjadi, the Fed mau tidak mau akan mulai geser. Ya, akan mulai geser dari hawkish menjadi dovish, di mana mungkin mereka pelan-pelan akan menurunkan peningkatan interest rate. Bahkan pelan-pelan menurut gua kalau sampai ekstrim ya, penganggurannya banyak, inflasinya udah terkontrol, itu mungkin US akan melakukan lagi QE yang ya mungkin jangan berharap skalanya sebesar 2020 lah, tapi akan melakukan QE lagi atau quantitative easing. Simpelnya kalau bahasa pasar itu ngeprint duit lagi gitu. Ya, jadi itu hal yang kita tunggu. Karena saat the Fed ngeprint duit, disitulah terjadi banyak liquidity. Dan liquidity adalah teman terbaik untuk risk on asset. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Lagi-lagi dalam minggu depan ini dua hal penting. Yang pertama ada Ethereum merge yang terjadi dalam ya kurang lebih kalau kita ini 5 hari lah ya kalau kita bulatkan. Untuk CPI akan terjadi pada tanggal 13 ya, pada tanggal 13 September pukul berapa nih? Kita cek ya, pukul 7:30 ya, masih nggak terlalu malam. Jadi sekali lagi buat lu yang pengen lihat ini boleh ke investing.com, klik economic calendar dan kalian harus ubah dulu ke GMT +7 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan geser ke chart. Untuk Bitcoin
kita bisa lihat luar biasa ya. Kapan terakhir kali Bitcoin pump? Ini masuknya udah bukan trailer lagi, tapi pump sebesar ini. Ya udah lama banget. Dan yang gue suka adalah apa? Dia langsung menyelesaikan 2 PR yang kita bahas kemarin. Yaitu gue bilang MA20 dan 20.800. Gue bilang kalau mereka ini bisa tembus dua-duanya dan mulai masuk ke price range ini. Lagi-lagi pembahasan yang kita sudah bahas dari sejak dia masih sideways di sini ya. Gue udah bilang, gue jauh lebih nyaman kalau BTC sideways-nya itu di daerah 20.800 ke 21.500. Mungkin BTC denger gue ya. Gak lah, lagi-lagi jangan kayak gitulah. Bukan dukun ya. Itu harapan gue. Tapi ternyata benar-benar terjadi. Ya, jadi that's really good. Nah, sekarang PR-nya apa? PR-nya nggak usah muluk-muluk dulu lah. Ya, nggak usah, wah yuk 30.000. Nggak usah dulu berpikir yang ribet gitulah. Ya. Yang kita harapkan sekarang adalah BTC bertahan dulu di price range 20.800 sampai 21.500-an. Ya, dan bahkan kalau kita cek, kemarin dia retest dan ke-reject oleh, ya ini lagi ya, resisten yang kita sudah bahas dan sempat menjadi masalah untuk Bitcoin dari tanggal berapa nih? Agustus akhir. Ya, jadi lagi-lagi technical analysis works, tapi as a tool ya, bukan sebagai dukun. Ya, kayak gini lah kesannya. Lu obeng ada gunanya nggak? Ada. Tapi lu nggak tanya ke obeng kan, obeng kira-kira gimana saya kaya? Nggak kan? Lu harus tahu cara pakainya. Nah, sama seperti TA, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi PR-nya untuk short term adalah bertahan di atas dari 20.800 dan ya mungkin bermain di daerah sini dulu aja. Ya. Untuk long termnya kita tahu PR-nya adalah MA200 weekly. Gua nggak perlu tahu nggak terlalu perlu jelasin panjang lah ya, karena kita sudah berkali-kali bahas harus reclaim secepat mungkin. Nah, yang mungkin PR yang lebih simpel yang bisa dilakukan oleh Bitcoin adalah weekly close dalam 2 hari ke depan di atas dari 19.200. Menurut gua sangat possible for now ya. Nah, jadi kalau itu terjadi, possibility ini untuk menjadi double bottom semakin besar. Ya, jadi lagi-lagi kita tunggu dalam 2 hari ke depan. Jadi overall seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat melemah ya. Di daily-nya cukup jelas, tetapi sayangnya masih ketahan oleh 108,55. Jadi yang kita harapkan adalah dia terus melemah dan tembus 108,55 dan mulai drop kalau bisa sampai sub 100. Kalau sampai di bawah dari 100, itu akan menjadi satu pertanyaan yang sangat baik untuk cryptocurrency market dan risk on aset lainnya ya. Dan seperti yang kita tahu juga, Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan yang lain-lain ya, bahkan sampai gold dan silver semua cenderung meningkat. Oke, jadi overall seperti itu, not bad ya. Dan ya kalau kita simpulkannya ya, yang paling kita tunggu adalah data CPI. Ya, kalau sampai data CPI-nya mendukung, dia turun lagi inflasinya, bahkan kalau signifikan ya. Misalkan dari 8,5 turun sampai 7, something ya. Itu akan menjadi berita yang sangat bagus untuk markets. Nah, sebelum kita lanjut ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI, kalian bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. OKX. What's that? Dunno. A perfume, maybe? Are you okay? I'm more than okay. I'm OKX. Nah, sounds more like a race car to me. A rapper? I don't know. A celebrity endorsed cereal. OKX. It's great for the whole family. It's a new TV series. It's an OKX. Take him down. You know, it sounds like one of those genius football formations. OKX, OKX. Go on there and shop how good you are. Is it a wrestler? An energy drink. A miracle fertilizer? Magic. A cult? OKX isn't any of these things. It's your new favorite crypto trading app. Oh, crypto. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, kemarin kita ngebahas soal buy limit di 19.200, sekarang dia langsung tembus 2 resisten dan otomatis ada perubahan untuk buy limit. Jadi buy limit pertama kita akan geser ke 20.800 ya. Nah, di waktu bersamaan 20.800 ini juga bisa menjadi satu daerah untuk long apabila terjadi konfirmasi ya. Kalau dalam sehari atau 2 hari ke depan dia retest
Lalu dari tes kedua atau konfirmasi, monggo buka posisi long dengan target TP di 21.600 lah kalau kita. Ya, antara 500 atau 600 tergantung lo. Ya, cuma beda tipis juga lagi pula. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short tentunya tinggal logikanya kita balik saja. Ya, andaikan ternyata dia nggak turun nih. Dia malah retest lagi ke atas. Ya, itu artinya terjadi konfirmasi. Ya, nah kalau sudah terjadi konfirmasi, monggo kalian bisa pertimbangkan untuk short. Nah, shortnya tentunya tinggal kita balik dengan logikanya untuk long. Ya, jadi untuk buka posisi long, kita bisa jadikan target TP untuk short. Untuk target TP long, kita bisa pakai untuk pembukaan posisi short. Ya, jadi literally price range daerah sini. Dan simple menurut gua. Ya. Nah, selanjutnya buy limit kedua adalah di 19.200-an. Ya. Nah, buat kalian yang sudah akumulasi di sini, ya, congrats, berarti sudah profit lumayan ya. Coba kita hitung berapa persen nih. Wow, ya. Sekitar 10%-an. Ya, 11% lah. Ya, kalau sampai ke ini, 12% bahkan. Jadi, cukup besar. Dan selanjutnya untuk buy limit ketiga, kita harus geser ke indeks Bitcoin, di mana kita tahu ada daerah 15.600. Ya, buat lu yang masih nanya ini apa, lu boleh cek yang kemarin-kemarin deh. Intinya ini adalah satu statistik yang sudah terjadi di 2 siklus sebelumnya. Ya. Nah, lagi-lagi, worst case, andaikan jebol juga, kita tahu masih ada dua struktur, yaitu 12.000 sampai 10.000. Lagi-lagi gue nggak berharap sampai sini. Ya, dan puji Tuhannya, skenario yang kita inginkan mulai terbentuk. Ya, mulai terbentuk double bottom di sini. Semoga saja benar-benar terjadi double bottom dan cryptocurrency market, ya terutama Bitcoin dulu lah. Bitcoin bisa mulai recover lagi dan memulai bulurannya secara pelan-pelan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cosmos atau Atom dan kita bisa lihat luar biasa ya. Target kemarin di $14.43 ya, tetapi malah ketembus dengan cukup ekstrim ya. Dan bahkan daily close-nya itu sedikit di atas dari MA 200 ya. Jadi lagi-lagi luar biasa. Dan sekali lagi kita diingatkan pentingnya konfirmasi. Buat lo yang kecepatan buka posisi short ya, belum nunggu konfirmasi ya, sayangnya sekarang minus. Nah, makanya sekali lagi gue ingatkan, lebih baik tunggu konfirmasi atau retest kedua ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat RSI sudah di atas dari 70 dan dengan jelas dia mulai sedikit kehilangan momentum di MA 200. Jadi sebenarnya untuk buka posisi short ini sangat menarik di sini ya. Nah, tentunya jangan nekat, jangan sekarang main buka langsung. Kita tunggu dulu lagi-lagi konfirmasi ya. Minimal kita tunggu sampai besok. Kalau besok daily close di bawah dari MA 200, nah kita bisa persiapkan posisi short kita di MA 200 lagi ya tentunya. Jadi kesannya gini deh. Ini rejection pertama. Nah, rejection kedua atau retest, kalian buka posisi short dengan target TP di $14 lebih 37 sen. $14 lebih 43 sen ya. Nah, tentunya posisi short kita ini didukung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah MA 200 ya, yang menjadi resisten yang cukup jelas walaupun sedikit ketembus. Dan selain dari itu RSI sudah tembus dari 70 ya, plus Bollinger Band. Di mana Bollinger Band ini kita bisa lihat bahwa dia ini tembus dengan cukup signifikan. Dan seperti yang gue sering bilang di sebelum-sebelumnya ya, Bollinger Band dengan divisi 2 itu mengkontain sekitar 90% lebih price action. Maka saat dia keluar dari Bollinger Band atas atau upper band, ini menyatakan bahwa dia overbought. Ya, overbought dan terlalu heated. Nah, kemungkinan dia untuk koreksi cukup besar. Ya, jadi lagi-lagi posisi short untuk Atom kita ini sebenarnya cukup kuat. Ya, tinggal kita tunggu retestnya. Nah, untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Kalau dia sudah mulai turun ya dan retest $14 lebih 43 sen, ya tentunya lagi-lagi konfirmasi ya, retest 1, retest 2, lo bisa pertimbangkan untuk long dengan target TP di MA 200. Jadi very simple, ya very simple dan gua nggak mau bikin ribet untuk TA-nya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita ngomongin soal struktur, lagi-lagi Atom it's the best jujurnya ya kalau secara struktur. Bisa dibilang belum ada yang bisa ngalahin secara kerapihannya. Bahkan saat waktu BTC membuat lower low dan lower high, Atom nggak peduli lanjut membuat satu pattern yang bullish. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan kita bisa lihat Ethereum berhasil reclaim MA50. Dan yang lebih penting lagi adalah dia berhasil daily close di atas dari higher low yang terbentuk di tanggal 25 dan tanggal 26 Agustus. Ini dua hal penting. Kenapa? Karena MA50 sejak tanggal 26 Agustus saat dia kapitulasi di sini, ya, dia menjadi satu resisten yang cukup potent ya untuk si Ethereum ini. Berkali-kali dia mereject harga Ethereum.
Akhirnya dia berhasil taklukan, dan di waktu bersamaan dia mulai memecahkan struktur bearish dan mulai membuat suatu higher high. That's good. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas setup untuk posisi long dan short. Ya. Untuk posisi long, kita bisa pertimbangkan di MA50 apabila terjadi konfirmasi. Ya, kalau dia turun dulu ke bawah, retest, naik sedikit, lalu retest kedua atau konfirmasi, monggo buka posisi long. Dengan target TP di 1780 tentunya. Ya. Quite simple, setupnya nggak ribet. Ya. Untuk short tinggal kita balik saja logikanya. Ya. Andaikan nih ternyata dia nggak koreksi, dia lanjut ke atas, tapi dia mulai reject oleh 1780. Dia reject satu, reject kedua, atau konfirmasi, monggo buka posisi short dengan target TP antara 2. Ya. Untuk konservatif di MA50, untuk yang lebih agresif, ya bisa pertimbangkan di 1601. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Very simple. Ya, lagi-lagi gue nggak suka TA yang ribet, karena hidup udah ribet, ngapain ditambah bikin ribet. Ya. Nah, jadi itu untuk long short, dan untuk spot, lu bisa ambil juga di posisi long. Ya, jadi bisa lu akumulasi di MA50 boleh, atau bisa juga lu akumulasi di daerah 1601. Tapi lagi-lagi pendekatan spot ini untuk jangka medium sampai panjang. Jadi lu akan hold dalam waktu yang panjang. Dan selain dari itu juga yang lebih penting adalah lu harus ngerti fundamental dan project dari setiap aset yang lu beli. Ya, jadi jangan cuma karena gue beli Ethereum lu beli. Lu pelajari dulu kenapa Ethereum berharga, apa gunanya, dan lain-lain. Ya. Dan selain dari itu juga bentuknya averaging. Ya, jadi jangan sampai kesannya, oh gue ada duit 10 juta nih. Oh, kata Toshi beli di sini. Udah 10 juta masukin. No, ya averaging, please. Jadi tergantung lo. Satu kali satu kali tembak tuh mau berapa? Mau 10%, mau 5%, mau 1% dari peluru lu, atau dari uang yang lu sisihkan, tinggal lu atur sendiri. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dia menembus 3 resisten. Ya. 282,7, MA20, dan MA50. Dan di waktu bersamaan yang gak kalah penting, dia mulai membuat suatu higher high. Karena kita bisa lihat di sini ya, struktur sebelumnya ya, suatu lower high ya, suatu lower high yang terbentuk di Agustus akhir ketembus dengan cukup signifikan. Jadi secara struktur dia mulai menunjukkan bullishness ya, mulai tambah bullish. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat dia sedang retest MA50 sebagai support. Andaikan besok BNB masih daily close di atas dari 50, kita bisa mulai pertimbangkan untuk buka pending order long di MA50 lagi-lagi. Ya, tentunya kalau dia retest. Nah, jadi untuk ini kita bisa lihat besok ya, apakah masih di atas dari 50 atau tidak. Untuk posisi longnya, target TP-nya lo bisa pertimbangkan di 301,7. Di mana adalah struktur yang terjadi di Agustus akhir lah. Ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Kalau dia ke-reject oleh daerah ini, 301,7, retest 1, retest 2, kalian bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di MA50. Untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 282,7. Ya, itu untuk posisi long dan short dan TP-nya masing-masing. Nah, untuk posisi spot lo bisa pertimbangkan sama dengan tempat long ya, antara MA50 atau di 282,7. Ya, kalau untuk spot boleh langsung buy limit karena pemikiran kita lebih ke long term ya. Untuk posisi long lagi-lagi di MA50 maupun di 282,7 harus dengan konfirmasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, quite simple ya. Dan struktur seperti yang gue bilang tadi di depan mulai membaik, mulai membuat suatu higher high. Dan tentunya aset yang mulai bergeser dari lower low, lower high dan geser ke higher high, higher low adalah aset yang mulai menjadi lebih bullish lagi. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano dan kita bisa lihat Cardano mulai menembus MA50 lagi ya. Sebenarnya waktu tanggal 4 September kemarin sempat tembus, tapi kemarin jebol karena waktu itu BTC juga kembali dikocok ya. Dikocok turun sayangnya ya. Nah, sekarang dia berhasil reclaim dan hari ini sepertinya mulai retest sebagai support. Nah, jadi kita bisa lihat di sini reclaim, retest. Andaikan besok Cardano masih di atas dari MA50, lo bisa mulai pertimbangkan untuk pending order posisi long di MA50. Ya, jadi kondisinya cukup mirip seperti BNB ya. Andaikan lo dapat posisi longnya ya di MA50 di sini,
lu bisa pertimbangkan untuk take profits di daerah 53 sen. Nah, ini sebenarnya bisa jadi setup yang cukup bagus karena kita bisa lihat Bollinger Band-nya sudah sedikit ketembus. Jadi ada probability dia akan retest lagi dulu ya. Kalau dia retest lagi ke bawah, ya lu dapat posisi long. Nah, untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Kalau dia ke reject di daerah sini ya, reject 1, reject 2 atau konfirmasi, lo bisa pertimbangkan untuk short di 53 sen dengan target TP di MA50 yang sekarang kalau dibulatkan di 50 sen. Atau kalau lo lebih agresif bisa pertimbangkan juga di MA20 yang sekarang di 46 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk Cardano dan TP-nya masing-masing. Untuk posisi spot lu bisa pertimbangkan sama dengan posisi long yaitu di MA50, itu yang pertama. Dan yang kedua bisa pertimbangkan juga di 20 ya. Nah, tapi lagi-lagi sama seperti sebelum-sebelumnya juga untuk posisi spot lebih ke jangka panjang ya. Jadi overall seperti itu untuk struktur getting better ya. Kita bisa lihat kemarin satu higher high yang kemarin baru terbentuk ya di September mulai tertembus lagi. Artinya Cardano mulai membuat suatu pola higher low dan higher high lagi ya. Semoga saja momentum ini bisa terus terbentuk dan Cardano mulai bisa retest lagi 53 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan lagi-lagi data yang paling penting yang kita tunggu adalah CPI pada tanggal 13 September. Harapan kita tentunya adalah inflasi Amrik mulai turun, ya, targetnya di 2%. Kalau sampai di 2%, that's good. Ya. Dan yang kedua, yang kita harapkan juga lagi adalah pengangguran di Amrik mulai meningkat. Nah, apabila itu terjadi secara bersamaan, dua-duanya ya, itu akan memberikan insentif yang besar untuk the Feds untuk menurunkan interest rate bahkan mulai money printing lagi ya. Jadi itu dia yang kita butuhkan secara fundamentalnya ya. Yang kita butuhkan secara teknikalnya otomatis akan link juga dengan CPI dan lain-lain adalah indeks dolar yang melemah ya. Kalau indeks dolar bisa sampai sub 100 ya, di bawah dari 100, ini akan menjadi bear market menurut gua untuk indeks dolar. Dan sekali lagi, bear market di indeks dolar adalah bensin yang luar biasa besar untuk cryptocurrency market. Ya, jadi nggak sabar gua secepat mungkin indeks dolar melemah. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.